Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan manajemen, serta gambaran umum tentang akuntansi biaya. Nah, adapun subbab bahasan di bab 1 ini yang pertama, hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua ada biaya. Yang ketiga, mengapa informasi biaya diperlukan. Yang keempat, struktur organisasi dan produksi suatu perusahaan manufaktur. Yang kelima, cara penggolongan biaya. Yang keenam, metode penggolongan biaya produksi. Dan yang terakhir ada metode penentuan biaya produksi. Baik, adapun anggota dari kelompok 1 ini yang pertama dari saya sendiri, Komang Aryana, NIM 191705-1003. Dan ada rekan saya Igusti Bagus Palguna dengan NIM 191705-1115. Dan teman saya yang terakhir ada Ayu Ladia Sintia Dewi dengan NIM 191705-1213. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sebelum itu, mungkin terlintas di benak teman-teman dan apa sih akuntansi biaya itu? Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Di mana akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki dua persamaan. Yang pertama, kedua tipe akuntansi tersebut merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Selain itu, persamaan lainnya yaitu dua tipe akuntansi tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan bisa kita lihat di slide. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan. Proses ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan dan dapat dikatakan akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Pengenalan biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan. Aspek perilaku manusia dalam akuntansi biaya untuk tujuan sangat besar sehingga akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Saya lanjutkan. Jadi yang kedua ada biaya. Nah, apa sih biaya itu? Apa sih yang disebut dengan biaya? Nah, sekarang saya akan jelaskan. Jadi, ada 4 unsur dalam definisi biaya, yaitu yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, di mana dapat dikatakan dan dapat disimpulkan, biaya itu merupakan suatu nilai berupa kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan atau ditukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada saat ini maupun yang akan datang bagi organisasi. Di mana juga dapat dilihat dari arti luas, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yaitu yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, itu tadi sedikit tentang pengertian dari biaya. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik.
Jadi kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan membawakan beberapa silabus yang telah dibagikan. Jadi mengapa informasi di biaya diperlukan? Sebelum menjawab hal tersebut, saya akan sedikit membahas tentang asal-usul mengapa dikatakan memang sangat diperlukan informasi biaya itu sendiri. Jadi pada dasarnya, perusahaan menggunakan sebuah sistem untuk mengelola masukan agar mendapat keluaran. Di era globalisasi ini, tentunya banyak perusahaan yang telah berdiri dan pasti tujuan dari mereka ada yang sangat berbeda-beda. Namun jika diklasifikasikan ada secara garis besar ada dua jenis perusahaan, yaitu yang tujuannya laba dan juga bukan laba. Namun meskipun tujuan dari perusahaan beragam, mengelola masukan berupa sumber ekonomi untuk menghasilkan keluaran berupa sumber ekonomi lain yang nilainya harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai masukannya merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, pihak manajemen dari perusahaan itu sendiri tentunya selalu mengharapkan kinerja optimal dari setiap bidang yang ada, agar nantinya menghasilkan keluaran berupa sumber ekonomi lain yang nilainya lebih tinggi. Saat keluaran berupa sumber ekonomi lain yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai masukan, maka laba atau sisa usaha tersebut akan digunakan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan itu sendiri, ataupun digunakan untuk membeli aset-aset lainnya. Jadi, mengapa informasi biaya diperlukan? Untuk dapat mengukur atau mengetahui posisi dari kegiatan perusahaan, diperlukanlah sebuah alat untuk mengukur nilai yang berkaitan dengan nilai masukan dan juga keluaran. Alat tersebut dikenal dengan akuntansi biaya. Jadi, mengapa informasi biaya diperlukan? Tentunya agar ada suatu nilai hitung atau alat hitung pasti yang dapat menghitung keluaran ataupun masukan dari perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi perusahaan, apakah output atau keluaran lebih tinggi ataukah input atau masukan yang lebih tinggi. Perusahaan akan tahu dan dapat melakukan evaluasi jika sudah mengetahui data-data tersebut yang dicari menggunakan perhitungan oleh akuntansi biaya. Perhitungan pada akuntansi biaya itulah yang dikenal sebagai informasi biaya. Selanjutnya, struktur organisasi dan proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur umumnya memiliki kegiatan pokok untuk mengelola bahan mentah menjadi produk yang siap dijual. Sehingga pada umumnya fungsi pokok yang terdapat pada perusahaan manufaktur adalah fungsi produksi dan fungsi pemasaran, serta ada salah satu fungsi pendukung lainnya, yaitu fungsi administrasi. Berikut merupakan salah satu contoh struktur organisasi yang ada seperti di buku yang saya dapat di internet. Dalam struktur organisasi salah satu perusahaan tersebut, fungsi produksi diatur oleh direktur produksi yang dilaksanakan oleh dua departemen pembantu, yaitu departemen produksi dan teknik. Fungsi pemasaran berada di tangan direktur pemasaran yang dilaksanakan oleh dua departemen lainnya, yaitu departemen penjualan dan promosi. Untuk fungsi administrasi dan umum diemban oleh direktur keuangan dan direktur utama yang dilaksanakan oleh tiga departemen, yaitu departemen personalia dan umum, keuangan dan juga akuntansi, serta bagian di bawah direktur utama terdiri dari bagian pemeriksaan intern, hubungan masyarakat, sekretariat, dan bagian pembelian. Oleh sebab itu, maka fungsi pokok perusahaan manufaktur dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Dan dengan diklasifikasikan menjadi 3 golongan tersebut, maka otomatis biaya yang diperlukan oleh perusahaan juga mengikuti dari fungsi pokok tersebut. Materi terakhir yaitu proses produksi salah satu perusahaan manufaktur. Jadi, salah satu tujuan dari biaya adalah menentukan cost produk terbaik. Agar dapat menentukan cost terbaik, maka secara garis besar digambarkan melalui proses produksi dari salah satu perusahaan kertas yang dapat kita saksikan atau dapat kita baca di buku. Dan juga sedikit nanti saya paparkan atau telah saya paparkan di PPT ini. Secara sederhana, pabrik kertas mengelola bahan mentah yaitu jerami, merang, atau ampas sabu. Selanjutnya bahan mentah ini diolah dengan
maksud saya dalam bagian pulp. Bahan mentah tersebut dicampur dengan bahan penolong pokok yaitu soda dan dalam bagian pulp. Setelah pulp telah menjadi bubur, pulp dikirimkan ke bagian kertas. Setelah menggunakan bahan penolong lain seperti tepung tapioka dan zat berwarna, terbentuklah kertas. Kertas yang masih kasar dikirim ke bagian penyempurnaan. Setelah kertas terbungkus rapi, barulah dikirim ke bagian gudang. Dari sedikit paparan proses di atas, dapat dikatakan bahwa bagian pulp, kertas, dan penyempurnaan diklasifikasikan menjadi departemen produksi. Sedangkan bagian seperti penyempurnaan kertas merupakan bagian dari departemen pembantu yang tugasnya untuk memperlancar proses produksi. Adapun dalam menghitung atau menjumlahkan biaya produksi, akuntansi biaya harus mengikuti tiap proses pengelolaan bahan mentah menjadi produk siap pakai. Tidak boleh ada satupun transaksi yang terlewatkan, karena setiap proses pengelolaan tentunya memerlukan sumber ekonomi, sehingga akuntansi biaya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pencatatan setiap sumber ekonomi yang dikorbankan pada awal produksi sampai akhir produksi. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Ayu Ladia Sintia Dewi, NIM 1917051213, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi cara penggolongan biaya. Cara penggolongan biaya dibagi menjadi 5 cara, yaitu yang pertama, objek pengeluaran, yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir, jangka waktu manfaatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Bisa lihat di slide. Cara penggolongan biaya menurut objek pengeluarannya. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka, semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas yaitu biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya zat warna. Baik, selanjutnya, cara penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contoh biaya produksi yaitu biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan. Yang kedua, biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Contoh biaya pemasaran adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh atau sampel. Dan yang terakhir, biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh dari biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat. Biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi. Baik, selanjutnya, cara penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen.
dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi yang menyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasikan. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Contoh dari biaya langsung yaitu biaya tenaga kerja yang bekerja dalam Departemen Pemeliharaan merupakan biaya langsung departemen bagi Departemen Pemeliharaan dan biaya depresiasi mesin yang dipakai dalam departemen tersebut. Kemudian, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya yang dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh dari biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di Departemen Pembangkit Tenaga Listrik, di mana biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain dalam perusahaan. Selanjutnya, cara penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya yaitu biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Yang ketiga, biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Dan yang terakhir, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi. Dan yang terakhir, cara penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai kos aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau didepresi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. Yang kedua, pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan, ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan yaitu biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penggolongan biaya produksi. Metode penggolongan biaya produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, produksi atas dasar pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan
tertentu dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Contoh perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan yaitu perusahaan percetakan dan perusahaan mebel. Yang kedua, produksi massa. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu, dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Contoh perusahaan yang berproduksi massa yaitu perusahaan semen, pupuk, makanan ternak, bumbu masak, dan tekstil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur biaya ke dalam biaya produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi, metode penentuan biaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, full costing. Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, baik yang berlaku variabel maupun tetap. Yang kedua, variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.